Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika karena dinilai tidak kunjung menyelesaikan konflik kepemilikan tanah antara pemerintah dan petani yang berlangsung selama 10 tahun. Sudah ke Ciamis, jalan naik motor trail jauh. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika saat menghadiri pertemuan yang digelar pimpinan DPR RI bersama perwakilan sejumlah organisasi petani. Dewi mengungkapkan Raja Juli tak kunjung menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung selama 10 tahun. Salah satunya adalah konflik agraria lahan pertanian dengan perusahaan BUMN, Perum Perhutani di Desa Belupayang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dewi menjelaskan, 9.000 hektar lahan pertanian di Cilacap merupakan lumbung pangan nasional, namun justru diklaim sebagai lahan perhutani. Akibatnya petani tidak bisa mengangkut hasil panen dan program-program pertanian tidak bisa masuk. Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat, tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih klaim perhutani. Sementara itu Raja Juli mengaku telah mendatangi daerah yang dimaksud dan sudah berupaya melepaskan lahan pertanian dari kawasan hutan namun terlambat. Misalkan kita sepakati, kita tulis berita acara bersama untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan, dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu memang sudah secara efektif dikuasai oleh petani, oleh rakyat, yang tapi tercatat kepemilikannya, kira-kira begitu, meskipun Kang Agustiana selalu tidak suka dan dia marah sama saya kalau saya katakan itu, legalnya ada di BUMN, ada di perhutani. Gitu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi dua Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal dan Saan Mustofa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meminta penyintaan 2 desa yang jadi jaminan bank dihentikan. Sebab menurut Yandri, 2 desa tersebut sah secara hukum. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta langkah sita aset terhadap 2 desa di Kabupaten Bogor dapat dihentikan. Pasalnya, keberadaan 2 desa itu sah secara hukum. Permintaan ini dilayangkan Yandri sekaligus merespon 2 desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang dilelang oleh bank. Keduanya ialah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja. Tidak boleh terjadi, dan makanya tadi saya sampaikan kepada pimpinan DPR, termasuk juga tanggal 16 kemarin sudah sampaikan di Komisi 5. Intinya mohon para pihak yang mungkin diberi amanat untuk melakukan sita dan sebagainya, itu tolong dihentikan, karena bagaimanapun desa itu sah secara hukum, karena mereka dapat dana desa, ada nomor induk desa, ada pemerintahan desanya, ada KTP-nya, mereka bayar pajak dan lain sebagainya, dan mereka ikut pemilu. Lebih lanjut, Yandri berkata Desa Sukamulya dan Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja telah berdiri sejak 1930 atau sebelum Indonesia merdeka. Namun, ia berkata 2 desa itu mengalami masalah dilelang oleh bank. Sementara itu pemirsa, ribuan orang serikat tani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa serikat tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, serikat petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria.
sekalian, kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk memperketat pengawasan kualitas makanan atau quality control melalui penerapan food security. Hal ini dilakukan untuk memastikan makan bergizi gratis tersaji dengan aman dan higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis, mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Beserta para pejabat